Halo semuanya, saya Muhammad Dafa Saifullah dari Prodi S1 Teknik Komputer Telkom University. Topik yang saya ambil adalah beralih belajar pada e-commerce di masa pandemi. Seperti yang kita tahu, baru-baru ini Indonesia baru aja menerapkan PPKM atau penerapan pembatasan kegiatan masyarakat. Pembatasan ini akan dilakukan per 11 hingga 25 Januari dan akan terus dievaluasi. Meskipun begitu, PPKM ini tidaklah seperti yang diadakan pertama kali kita PSBB. Kalau dulu semua restoran, kafe, serta pusat pembelanjaan hanya boleh melayani pesan antar dan bawa pulang saja, kini terdapat pelonggaran untuk bisnis-bisnis tersebut. Dengan syarat mengurangi kapasitas pasar, supermarket, mall, restoran, dan lain-lain boleh beroperasi seperti biasa dan melayani pelanggan di dalamnya dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan menjaga protokol kesehatan secara ketat. Situasi pandemi seperti ini memang bukan situasi yang menyenangkan bagi semua orang, tidak hanya pasien, tapi juga para tenaga medis. Mahasiswa pun terdampak yang akhirnya pada semester genap ini kita tetap online. Berdasarkan data lapor COVID-19, rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di Jabodetabek telah terisi 100%. Di Jakarta sendiri pun penambahan pasien yang sakit dan yang sembuh menunjukkan grafik yang hampir sama. Para tenaga medis di sana bisa dibilang kewalahan karena peningkatan pasien yang begitu cepat dengan sedikitnya pasien yang sembuh. Sayangnya, sebagian orang masih terasa tidak menganggap pandemi ini sesuatu yang serius, masih sering menganggap enteng apa yang terjadi. Padahal, semakin hari, semakin banyak fakta yang baru yang ditemukan. Fakta yang justru bisa membuktikan bahwa kita harus meningkatkan kewaspadaan dan terus berada dalam mode pencegahan. Tak heran, seperti berbelanja di ibu kota terlihat tetap seperti sedia kala. Bahkan, tidak jarang berbelanja kebutuhan sehari-hari di supermarket seakan dijadikan waktu rekreasi keluarga. Seringkali saya melihat satu keluarga dibawa serta untuk berbelanja. Mungkin langkah ini menjadi alternatif waktu mereka berwisata, karena belum semua tempat wisata bisa datang dengan leluasa. Memang, protokol kesehatan dan aturan jaga jarak tetap diterapkan di ruang publik tersebut. Tapi saya merasa nampaknya semua itu jadi aksesori semata saja. Beberapa restoran bahkan tidak menerapkan jaga jarak dan tidak mengurangi kapasitas. Begitu juga di dalam pusat pembelanjaan. Jalan-jalan masih tetap kembali mengalami kemacetan di beberapa titik. Di hari kerja, terlihat gedung-gedung perkantoran tetap kembali aktivitas. Begitu pula di akhir pekan. Kendaraan pribadi sudah kembali lelang dan memenuhi tempat parkir berbagai pertokoan, mal, dan rumah makan. Saya paham betul betapa kita manusia adalah makhluk sosial. Berat memang untuk hidup sendiri dan beradaptasi sesuatu yang baru. Dan ya memang wajar kalau kita punya keinginan untuk minta hidup selayak dahulu kala. Apalagi menjadi masyarakat kota yang jauh dari alam tidaklah mudah. Kita butuh hiburan untuk menghilangkan kebosanan. Sampai-sampai banyak orang yang mencari hobi baru untuk mengisi waktu-waktu di rumah. Mulai dari membeli sepeda hingga tanaman hias seperti tangga saya. Semua itu dilakukan demi bertahan produktivitas. Namun, pertanyaan sekarang adalah apa kita mau terus-menerus meningkatkan kasus COVID-19 dengan mengabaikan peraturan? Kalau kita tidak mulai menyadari bahwa pentingnya mulai aktivitas di ruangan, menjaga jarak dan menaati protokol kesehatan, pandemi ini menunggu bersama kita. Jangan sampai kita lagi-lagi menggampangkan sesuatu yang belum terjadi karena kurangnya perhatian dan kepedulian. Jangan sampai kita harus mengulangi peristiwa-peristiwa yang sebenarnya bisa dicegah. Padahal kita sudah memimpikan untuk kembali hidup normal tanpa masker, bukan? Lalu bagaimana? Apakah harus benar-benar tidak belanja dan diam saja di rumah dengan apa yang ada? Cara termudah sebenarnya kita bisa membatasi aktivitas di luar ruangan dengan berbelanja kebutuhan secara online. E-commerce bukan lagi sesuatu yang asing di telinga kita. Bahkan, sebenarnya kita bisa lebih nyaman dengan beralih ke digital. Yang utama, tentunya berbelanja secara online pasti mengurangi risiko kita terjangkit virus karena kita tidak perlu keluar dan berada di tengah-tengah kerumunan orang. Selain itu, kita juga tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengantri, berjalan ke sana kemari mencari barang, dan tetap bisa nyaman berada di rumah saja sambil bersantai dan melakukan kegiatan lainnya. Barang pun akan diantar langsung ke depan rumah, jadi tidak ada lagi bayar bensin atau bayar ojek. Sekian dari saya, terima kasih.